Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani GNH. Saya kena percaya kita semua pagi hari ini bangun dengan segar dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Karena itu kita bersama-sama rindu untuk mengawali hari ini dengan kebenaran firman-Nya. Untuk mengawali pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang menyertai kehidupan kami, membangunkan kami dengan keadaan selamat, dengan nafas kehidupan dan semangat baru untuk mengawali hari ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan kami dan pedoman hidup kami pada pagi hari ini. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 12 ayat 14 dan juga Galatia 6 ayat 9. Yeremia 21 ayat 14, firman Tuhan berbunyi, Aku akan menghukum engkau karena perbuatanmu. Dan Galatia 6 ayat 9, firman Tuhan berbunyi, Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan. Dan untuk mengawali hari ini, saya ingin mengaitkan kedua firman Tuhan ini dengan sebuah tema yang kita renungkan bersama-sama, yang berjudul Hidup adalah sebuah tanggung jawab. Ketika kita berbicara tentang tanggung jawab, siapa di sini yang tidak pernah bertanggung jawab? Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua pernah ya. Sejak kecil, pada masa muda, pada masa dewasa kita, Bapak Ibu Saudara, dan juga pada masa hari tua. Baik tanggung jawab pada keluarga, tanggung jawab dalam pekerjaan, pendidikan, dan juga tanggung jawab kepada Tuhan. Tidak ada yang terlepas dari tanggung jawab dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya hidup itu adalah segala tanggung jawab yang harus kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mempertanggungjawabkan dosa kita di kayu salib ya Bapak Ibu. Ketika kita kaitkan dengan firman Tuhan pada hari ini, kita akan melihat bahwa dalam Yeremia terdapat peringatan Tuhan terhadap umatnya pada waktu itu, sehingga dia mengutus Yeremia, hambanya, untuk memperingatkan bahwa mereka akan dihukum ketika mereka terus hidup menyimpang, lari jalan kebenaran Tuhan, menduakan Tuhan, berdosa, dan jauh dari Tuhan. Mereka akan dihukum cepat atau lambat. Dan ketika bangsa tersebut tidak mendengarkan peringatan Tuhan melalui Yeremia, maka kita tahu semua hasilnya. Bangsa Israel dihukum, yaitu diasingkan di Babel ya. Dan kalau kita lihat Galatia, kita akan melihat bahwa situ sesungguhnya ada surat Paulus kepada jemaat Tuhan ya, di Galatia. Apa isinya? Paulus ingin bahwa jemaat itu harus hidup dengan imannya, bukan berdasarkan hukum Taurat. Jadi kekristenan yang benar pada waktu itu menurut Paulus adalah mereka yang mengimani Yesus Kristus, bukan mereka yang hidup atau yang masih hidup hanya berdasarkan hukum Taurat saja. Karena Yesus datang sudah memperbarui Taurat ya, jadi hukum kasih seperti yang kita ketahui. Lalu kita kaitkan dengan hal tanggung jawab. Apa kaitannya? Tentu saja kita bisa melihat bahwa sebagai manusia dengan berbagai problematika hidup, kita dihadapkan juga oleh tanggung jawab. Apakah kita mau menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup kita, atau kita lari? Tentu saja sebagai manusia kita seringkali
ketika menghadapi masalah yang begitu berat, kita menjadi putus asa. Kita lari, kita menghindari masalah tersebut. Kita mencari kambing hitam, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Tentu ketika hal itu terjadi, seringkali hidup kita berubah. Tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak lagi hidup baik, tidak lagi menjadi pribadi yang baik. Bahkan menjauhkan diri dari Tuhan. Itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita pada masa kini. Lalu firman Tuhan ini datang untuk memperingatkan kita bahwa segala sesuatu itu ada konsekuensinya, bahwa aku akan menghukum engkau karena perbuatanmu. Jadi Tuhan memperingatkan ketika kita menghadapi masalah, itu sesungguhnya bukanlah hukuman dari Tuhan. Kita salah sudah pasti. Dan masalah itu datang sebagai peringatan bahwa kita ini salah. Kita ini tak lepas dari dosa. Maka untuk merespon kebenaran ini kita harus menerima masalah apapun. Dan juga menerima kehidupan kita seperti apapun keadaannya. Jangan melihat kehidupan orang lain lebih baik. Jangan melihat orang lain lebih nyaman hidupnya. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan ingin membentuk kita melalui segala masalah dan problematika yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pegang sehingga kita bisa menerima kehidupan kita, suka dan dukanya? Ya, tentu saja seperti yang Paulus katakan, kita harus beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena ketika kita tidak beriman kepadanya, maka kita tidak akan percaya bahwa masalah itu datangnya dari Tuhan sebagai peringatan untuk kita dapat memperbaiki kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik seturut dengan kehendaknya. Karena Bapak Ibu, Saudara, tanggung jawab itu adalah ketika kita mau menerima kehidupan kita, menanggung masalah kita, dan juga menyadari bahwa semua yang terjadi itu adalah karena kasih Tuhan yang ingin senantiasa menyelamatkan kehidupan kita. Ketika kita sudah menyadari hal itu dan kita beriman bahwa Tuhan ada di pihak kita, maka masalah itu yang awalnya menjadi beban akan berubah menjadi sesuatu yang sangat kita syukuri dan menjadi kekuatan kita untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena ketika kita sudah mau mengambil komitmen untuk bertanggung jawab kepada Tuhan melalui iman kepadanya, bahwa kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah kehendak Tuhan untuk terus memproses kehidupan kita. Terus seperti lagu bagaikan bejana siap dibentuk. Tak ada bejana tuh enak-enak udah langsung jadi. Tetapi tanah liat yang dibentuk ini akan sedemikian rupa diinjak, bahkan dibuang, dilempar-lempar dan dibentuk. Begitu juga lah kehidupan kita. Ketika kita mau menerimanya, maka kita akan mengikuti kehendak Tuhan yang membentuk kehidupan kita, sehingga hidup kita akan seindah bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Demikian tanggung jawab yang bisa kita lakukan terhadap Tuhan. Tanggung jawab terhadap Tuhan adalah ketika kita mau menerima kehidupan dan terus berserah kepada Tuhan, sehingga hidup kita akan lebih baik lagi ke depannya di dalam Tuhan. Karena ketika kita sudah bertanggung jawab kepada Tuhan, maka hidup kita juga akan penuh tanggung jawab kepada segala sesuatu yang kita jalani di dunia ini. Kita akan bertanggung jawab kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada suami. Kita juga akan bekerja, melakukan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Dan juga kita akan
membawa diri kita dengan penuh tanggung jawab, bersikap yang baik, sehingga kita tidak akan menjadi pribadi yang mengundang masalah yang akan memberatkan kehidupan kita sendiri. Dan ketika masalah yang lebih besar datang, kita sudah punya kekuatan untuk menghadapinya di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang menginspirasi kita. Biarlah hidup ini menjadi tanggung jawab yang sejati kepada Yesus Kristus, karena Ia sudah terlebih dahulu mempertanggungjawabkan kehidupan kita semua di kayu salib. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang datang untuk memperingatkan bahwa kami dalam keadaan apapun harus menerima kehidupan kami, dan juga mau terus berbenah di dalam iman. Kami mau terus percaya bahwa Tuhan akan membentuk kehidupan kami melalui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami bisa menjalani hari ini, ya Tuhan. Kami akan percaya tangan penyertaan-Mu melalui firman ini akan menjamah dan menyertai hari ini, ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya dalam Roh Kudus memberkati, menyertai, melindungi hari kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Teruslah jadikan hidup sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan. Hiduplah terus di dalam Tuhan. Semangat.